Peradaban Islam rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Segala pujian milik Allah yang telah memberikan kita sebuah nikmat yang luar biasa dengan kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan usaha ini menjadikan kita asbab untuk berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak terlimpahkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kehidupan dunia yang singkat ini sangat disayangkan sekali ketika kita tidak ada rasa di dalam diri kita untuk menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita lakukan harus senantiasa untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah ridho kepada kita, maka sungguh kehidupan kita akan menjadi tenang. Kehidupan kita akan menjadi bahagia. Kehidupan kita penuh dengan ketentraman. Pertanyaannya hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita bersama sudah berusaha untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jamaah sekalian, mari kita renungkan di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Quran surat Fatir ayat ke-29. Bagaimana Allah menggambarkan dengan indahnya agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah, bagaimana kita agar mendapatkan keridhaannya? Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayatnya Allah, membaca Al-Quranul Karim. Bukan hanya Al-Quran itu kebanggaan yang harus diletakkan di tempat-tempat tinggi, diletakkan di angin-angin pintu ataupun jendela. Tetapi senantiasa Al-Quran kita sentuh, kemudian kita bawa, kita buka, kita baca tiap harinya. Setelah kita baca dengan keseharian, dengan keistiqomahnya, kemudian kita berusaha untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan kita berusaha untuk mentadabburinya, kemudian mengamalkan. Kemudian kata Allah yang kedua, wa aqamus shalah, yang mau dan berusaha untuk mendirikan sholat fi awqatika, di waktu-waktu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sholat yang menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan di awal waktu, kemudian kita laksanakan ma'an nasi, bersama dengan manusia yang lainnya, awil jama'ati, atau dengan secara berjamaah, au fil masjidi,
atau di masjidnya Allah, maka ketika kita lakukan dengan kebersamaan, kata Rasulullah SAW, ghufira lahu dzambuhu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang yang mau untuk menginfakkan rizkinya kepada orang yang berhak untuk menerimanya, ataupun di jalan Allah Subhanahu wa taala, sirra wa alaniyah, secara tersembunyi, tidak ada satupun orang di sekitarnya yang mengetahuinya, ataupun wa alaniyah, secara terang-terangan, ketika dia mampu untuk mengendalikan, mampu untuk menjaga hatinya, untuk mendapatkan lillahi ta'ala. Maka jamaah sekalian, ketika kita melaksanakan 3 amalan ini, membaca Al-Quran secara istiqomah rutin tiap harinya, kemudian kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kita berusaha merutinkan dalam berinfak, dalam bersedekah. Maka insya Allah ketika amalan ini kita lakukan secara rutin, khairul amali adwamuhu in qalla, kita laksanakan secara rutin meskipun itu adalah sedikit. Ini adalah suatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita laksanakan ketiga hal ini, insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah di dunia, lebih-lebih di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhoi kehidupan kita di dunia yang sifatnya sementara ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebar Islam rahmatan lil alamin.